Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Octavianus Audi. Beliau adalah pengamat pasar modal. Halo, selamat pagi Mas Audi. Selamat pagi Mas. Apa kabar Anda hari ini? Kabar baik, Siap-siap long weekend ini nampaknya. Ya, lumayan ya, panjang. Itu dia. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan sentimen global yang sudah disampaikan ini, sejauh mana juga pengaruhnya untuk market hari ini, karena indeks harga saham gabungan kemarin masih menghijau, bahkan sempat menyentuh 5.300-an. Sementara sentimen di Wall Street masih bagus, karena kita lihat hanya Dow Jones saja yang sudah mulai terkena aksi profit taking. S&P 500, kemudian Nasdaq bahkan mencetak rekor baru. Hanya di wilayah Eropa yang merah, kemudian di wilayah Asia mix dengan pembukaan hari ini, hanya Korea Selatan saja yang juga masih positif. Bagaimana Anda mencermati kondisi ini? Ya, sebenarnya kalau untuk di S&P 500 itu lebih dikarenakan earning season ya. Okay. Karena kan saham-saham teknologi itu kemarin juga beat market juga, dan terlihat juga menjadi pendorong untuk S&P 500 membentuk new record baru gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk sentimen di Asia, sebenarnya tadi pagi juga di Jepang ada pengumuman balance trade. Dan dia juga akhirnya membukukan positif, dan ini di atas konsensus. Jadi saya pikir ini sentimen-sentimen ini sebenarnya adalah bukan secara langsung, tetapi yang kita lihat adalah recovery dari tiap-tiap negaranya. Baik. Nah, seperti di Indonesia sendiri juga kan balance trade-nya juga kemarin membukukan yang cukup positif juga. Jadi saya pikir ini juga sentimen ini sebenarnya yang menguatkan bahwa negara-negara kita ini atau negara-negara lain juga sudah mulai adanya recovery. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang membuat para investor ini mudah mulai yakin kembali. Betul, sentimennya bahkan lebih luas karena ini lebih kepada negara yang sudah mulai recovery dari pandemi COVID-19 yang sebenarnya masih berlangsung hingga saat ini. Tapi ini menunjukkan bahwa sinyal positif bahwa aktivitas perdagangan internasional ini akan mulai panas lagi, begitu ya Mas Audi ya? Iya, betul. Tapi di satu sisi, ini investor masih mencermati hubungan lagi-lagi Amerika Serikat dan China, itu yang menjadi kekhawatiran di wilayah Eropa dan juga akhirnya berpengaruh juga kemarin kita lihat di Asia yang cenderung mix. Bagaimana ini? Ya, sebenarnya kalau kemarin itu isu yang terakhir adalah Donald Trump kembali lagi terkait chip ya, Huawei. Dan ini sebenarnya, dan kemarin juga langsung terefleksikan kok di saham-saham yang chip maker itu sebenarnya sudah mulai terkontraksi juga. Jadi saya pikir ini lebih antara teknologi di Amerika dengan China, dan satu sisi memang secara dua negara ini lebih saling berlomba di dalam teknologi. Jadi saya pikir di sini saling tutup menutup terkait dengan adanya teknologi ini. Jadi saya pikir ini juga akan berkaitan langsung dengan dua negara tersebut. Baik. Di dalam negeri sendiri bagaimana? Sentimen apa yang tengah dicermati oleh market saat ini? Karena kita lihat juga asing masih membuka net buy hingga kemarin. Ya, sebenarnya kalau asing ini sendiri kita lihat mereka itu lebih melihat terhadap likuiditas pasar. Itu yang pertama. Lalu stabilitas negara. Dan kemarin juga sudah keluar itu adalah balance trade, dan itu juga membuka hal positif. Lalu neraca perdagangan kita juga cukup positif. Dan itu memberikan ketahanan sampai dengan 8 bulan impor, dan utang luar negeri kita juga masih di dalam batas standar internasional. Jadi saya pikir ini yang membuat para investor ini menjadi lebih yakin seperti itu. Baik. Nah, ini akan sejauh mana memberikan pengaruh terhadap emiten-emiten yang ada di pasar modal? Kita akan sampaikan terlebih dahulu ini Mas Audi, emiten update untuk pemirsa IDX Channel. Ya, pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati beberapa emiten yang akan kami sampaikan, di mana yang pertama ada Telkom atau PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk yang melakukan negosiasi dengan Disney Company untuk menghadirkan streaming Disney Plus Hotstar pada IndiHome. Kemudian berikutnya, yang kedua ada Semen Batu Raja dengan kode sahamnya SMBR yang mengakses kredit sindikasi senilai 1,7 triliun rupiah dari 5 perbankan, baik BUMN maupun Bank Pembangunan Daerah. Ya, emiten update berikutnya terkait dengan BMTR atau Global Mediacom yang ditutup auto reject atas dengan kenaikan 25% pada level 290. Kemudian berikutnya ada MNCN atau Media Nusantara Citra akan private placement sekitar 600 juta saham baru. Itu dia terkait dengan emiten update, dan kita akan sampaikan informasi dari emiten berikut, di mana
Dari keempat emiten update tersebut, mengulas dari PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN yang akan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Dan rencana tersebut pemirsa telah mengantongi restu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada Juni lalu. Dalam keterbukaan informasi, MNC bermaksud untuk menerbitkan sebanyak 600 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100. Private placement akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan Rp855 per saham. Dengan demikian, total dana segar yang akan diperoleh MNCN melalui aksi ini bisa mencapai Rp513 miliar. Adapun pelaksanaan private placement dilakukan pada 27 Agustus 2020. Sementara pada 31 Agustus 2020 akan ada pemberitahuan hasil pelaksanaannya. Dana private placement itu akan dimanfaatkan untuk pembayaran utang dalam valuta asing yang memiliki beban bunga. Adapun langkah ini diambil untuk mengurangi eksposur beban bunga, khususnya beban bunga dalam valuta asing. Ya, berikut ini kami sampaikan infografis terkait dengan pergerakan fundamental dari MNCN pada Selasa kemarin. MNCN ditutup menaik sekitar 6,2% di level 935. Adapun pergerakan year to date kita cermati masih mengalami tekanan sekitar 42,6% dengan PE ratio sekitar 7 kali, dan kita lihat net profit di sepanjang semester pertama tahun ini mencapai Rp956,22 miliar dengan market cap-nya mencapai Rp13,3 triliun. Itu dia update dari pergerakan secara fundamental dari MNCN. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi. Beliau adalah pengamat pasar modal. Ya, Mas Audi. Ya. Kita lanjutkan kembali. Begitu ada beberapa emiten update yang sudah disampaikan. Telkom ini akan negosiasi dengan Disney Company untuk hadirkan streaming dari Disney Plus Hotstar di IndiHome. Kemudian Semen Batu Raja, ada juga yang akan mengakses kredit ini untuk perbankan BUMN maupun juga dari Bank Pembangunan Daerah. Kemudian ada MNCN, private placement, dan juga BMTR yang kemarin ditutup atau reject atas. Bagaimana analis Anda untuk keempat emiten tersebut kalau kita ulas terlebih dahulu ini? Ya, pertama kita ke Telkom dulu. Ya. Nah, ini sebenarnya sinyal cukup bagus. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena untuk IndiHome sendiri ini dia menyumbang hampir sekitar 14-15% untuk pendapatan Telkom itu sendiri. Oke. Nah, saya pikir ini adalah momentum yang cukup baik juga, karena di sini terlihat juga IndiHome mencatatkan kenaikan subscriber itu sampai dengan 24% year on year. Jadi saya pikir dengan adanya WFA ini juga meningkatkan kebutuhan konektivitas internet. Nah, satu sisi dengan adanya tambahan Disney ini, jadi akan menarik adanya hiburan tersendiri, di mana memang ini secara eksklusif siaran ini akan disiarkan di IndiHome itu sendiri. Jadi memang ini salah satu seperti pemanisnya supaya kembali lagi menarik para subscribernya dan akan meningkatkan pendapatan dari IndiHome itu sendiri. Baik, rekomendasi untuk Telkom bagaimana pada saat pembukaan market hari ini dengan kondisi yang seperti sudah Anda sampaikan bahwa ini diuntungkan ya dengan adanya kemudian PSBB, work from home begitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sendiri dengan tren kenaikan atau solidnya sudah mulai pendapatan secara kuartal ke kuartal. Dengan posisi terakhir sebenarnya ini kita boleh perhatikan untuk Telkom buy on break. Oh, buy ya, di mana minimal levelnya untuk entry adalah minimal di 3060. Even nanti Telkom ini bergerak di atas 3060, saya pikir ini momentum yang cukup bagus untuk kita mulai masuk. Cuma sekali lagi, jika memang masih gagal Telkom ini break 3060, ini saya pikir peluang dia akan turun kembali terbuka. Jadi sekali lagi untuk keputusan untuk Telkom untuk trading ya, untuk trading kita pastikan dulu dia sudah break 3060. Betul, berarti buy on break 3060. Bagaimana dengan SMBR? Ya, untuk SMBR sendiri sebenarnya ini adalah salah satu rencana untuk packaging untuk kredit sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah untuk membiayai pembangunan pabrik semen Batu Raja 2. Nah, sebenarnya semen Batu Raja 2 ini sudah beroperasi dari 2017 dan ini sebenarnya juga memberikan porsi yang cukup besar untuk pendapatan dari SMBR itu sendiri. Jadi memang ini salah satu proyek
yang harus dijaga dan membutuhkan pinjaman. Jadi saya pikir dengan adanya sindikasi pinjaman ini membantu untuk SMBR ini masih bisa survive di tengah pandemi seperti itu. Jadi memang masih cukup bagus untuk SMBR. Baik, SMBR dengan adanya nanti untuk restrukturisasi kalau kita lihat begitu berarti ya. Bagaimana Anda melihat, akankah meningkatkan kinerjanya untuk di sepanjang tahun ini atau masih dalam kondisi tertekan mengingat infrastruktur juga sedang terhambat begitu? Ya sebenarnya kalau infrastruktur pasti ini kita lihat terhambat. Cuman satu sisi kalau kita lihat secara lebih panjang, kalau misalnya kita sudah mulai adanya recovery ekonomi, lalu demand kita sudah mulai meningkat, artinya aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan, justru infrastruktur ini akan menjadi penopangnya seperti itu. Seperti tahun-tahun ketika awal 2014 itu kan saham-saham infrastruktur semua naik semua. Seperti itu. Dan untuk SMBR sendiri sebenarnya ini masih boleh dicermati untuk hari ini. Karena ini sudah mulai menarik lagi, posisinya uptrend. Boleh mulai entry untuk di atas 530. Targetnya adalah ke 585, kurang lebih 10%-an. Oke, itu dia untuk SMBR. Kita beralih ke emiten update berikutnya, BMTR begitu yang kemarin auto rejection atas. Ini bagaimana? Ya, untuk BMTR sebenarnya secara besar Group Holding MNC Group ini memang sedang melakukan aksi korporasi yang cukup banyak sebenarnya ya dari private placement, dan sebenarnya untuk kemarin yang disampaikan dari pihak manajemen dari BMTR pun ini mereka lebih untuk permodalan. Jadi saya pikir memang selain itu juga untuk di trading perdagangan di sahamnya juga supaya lebih menarik lagi, dan terlihat ketika adanya aksi private placement ini investor juga merasa cukup menarik gitu, walaupun ya secara private placement-nya terdiskon di pasar ya harganya. Baik, yang MNCN bagaimana? Karena ini akan melakukan private placement sekitar 600 juta saham baru. Ya sebenarnya ini sama untuk MNC dengan cara kan pasti nanti ladanya ke induknya juga yaitu BMTR. Ya, jadi memang dananya ini lebih digunakan tadi seperti dari manajemennya sampaikan adalah lebih ke untuk meningkatkan digitalisasi juga. Seperti itu. Berarti memang semuanya akan mengarah ke digital begitu. Bagaimana rekomendasinya? Baik BMTR kemudian juga MNCN. Kalau untuk BMTR sendiri karena sahamnya ini fluktuatif sekali ya. Kalau saya lihat ini dan pergerakan average true range-nya juga cukup lebar, jadi ini termasuk saham yang sangat volatil, dan ini saya sangat rekomendasikan hanya untuk jangka pendek aja untuk saat ini ya. Jadi manfaatkan peluang pendek dengan target terdekat adalah saat ini 328 ya. Jika memang masih ada kenaikan lagi. Baik, untuk MNCN-nya bagaimana dengan 935 closing kemarin? Cukup menarik karena saya lihat di sini ada pola descending triangle, dan ini momentum yang cukup bagus sekali. Polanya ini adalah pola bullish. Jadi kalau misalnya dia break ya, untuk saat ini adalah di atas 950, ini MNC akan sangat bagus sekali. Targetnya lumayan. Kalau saya lihat di sini ada mencapai ke 1100 sampai dengan 1200. Jadi memang cukup panjang jika memang dia break 950 untuk MNC. Berarti memang ada level yang perlu dicermati juga untuk MNC 950, meskipun Anda katakan secara tren teknikal ini kondisinya bullish begitu ya. Jika break ya. Jika break dia 950. Peluang ke 1110 hingga 1200 ya. Betul. Baik, itu dia. Untuk menyikapi perdagangan, bagaimana Anda melihat proyeksi pembukaan market hari ini? Mas Odi, akankah indeks masih berada di zona positif atau sudah mulai terkena aksi profit taking mengingat akan ada long weekend? Ya, sebenarnya kalau kita lihat hari ini juga ada pengumuman BI rate, dan ini juga sudah di ekspektasi pasar juga kemungkinan besar sih, walaupun kita secara ekonomi masih cukup kuat, kemungkinan masih akan ditahan di 4%. Tapi kalau saya lihat sendiri untuk di sini karena ISG juga sudah 6 hari kenaikan, lalu juga kita sudah mulai mau masuk libur panjang, jadi lebih berhati-hati. Kemungkinan untuk penguatan masih ada, cuma sangat terbatas. Range-nya berapa sih kalau Anda katakan terbatas begitu dengan penguatan indeks? Kemarin kan sempat menyentuh level 5.300. Apakah ini sudah benar-benar berada di level yang rawan-rawan mungkin terkena aksi jual kembali begitu? Ya, seperti yang sebelumnya ketika ISG itu sideways di antara 5.100, 5.200, 5.200 break, maka itu akan menjadi support. Saat ini memang masih 5.300 adalah masih penahan. Sampai ada konfirmasi bahwa ISG kita sudah bergerak di atasnya 5.300. Gitu. Jadi memang range-nya adalah untuk saat ini sekitar 5.345 sebenarnya sampai dengan di 5.245. Jadi memang range-nya
cukup pendek juga karena seperti itu. Itu dia. Berarti strategi bagi para investor domestik retail begitu dengan asing yang masih membukukan aksi beli, apakah ini sebenarnya pertanda bahwa indeks akan terus melaju? Kan kalau kita lihat investor asing itu melihat dari sisi valuasi, kemudian tadi yang ada katakan kondisi fundamental dari makroekonomi juga masih mendukung untuk mereka berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ya sebenarnya kalau kita lihat secara tren jangka panjang, jangka menengah, ESG kita itu sebenarnya upgrade, cuman dia upgrade-nya itu pelan-pelan. Dan ketika posisi saat ini sebenarnya lebih ke teknikal aja. Jadi kalau misal pun ada koreksi, saya pikir ini tidak akan berubah tren yang cukup dalam, kecuali memang ada berita yang atau ada faktor yang sangat mempengaruhi makroekonomi kita. Cuman saya pikir dengan lihat data-data sebelumnya dan kita lihat juga posisi sekarang juga masih cukup oke, asing juga masih ada inflow, lalu kita lihat government bonds juga masih cukup menarik ya. Jadi saya pikir ini masih ada peluang. Cuman kalaupun ada koreksi hari ini, ya saya pikir ini lebih koreksi ke teknikal aja, koreksi ke biasa. Oke, technical correction begitu. Tapi kalau kita lihat begini dengan pergerakan indeks harga saham gabungan begitu, apakah memang pengumuman suku bunga acuan 7 days reverse repo rate ini memang sudah di price in begitu oleh market sehingga tidak akan memberikan dampak yang signifikan nantinya? Ya sebenarnya harusnya sudah price in ya, karena ketika kita sudah melihat data-data ekonomi yang kemarin sudah dikeluarkan, benar perdagangan, lalu ekspor kita juga cukup menarik, apalagi di kelapa sawit ya cukup menarik juga, ternyata ada growth di sana. Jadi saya pikir di sini pasar sudah price in, dengan kita lihat juga ESG kita juga sudah naik 6 hari berturut-turut. Yes, itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Tadi menarik kalau kita bicara mengenai kinerja ekspor yang mengalami peningkatan. Di segmen berikutnya Mas Audi dan juga pemirsa IDX Channel kita akan bahas bagaimana dengan surplus perdagangan di bulan Juli yang ini tentu memberikan suatu harapan karena dalam 3 bulan terakhir begitu kita membukukan surplus perdagangan. Kami segera kembali.